Assalamualaikum. Dalam video kali ini akan menceritakan pembuatan diorama sederhana ini. Diorama ini memakai bahan bekas, kebanyakan bekas. Saya recycle. Ini untuk pebukitannya, konturnya ini memakai sculpture mold dari koran bekas yang saya rendam di air, kemudian saya hancurkan pakai blender juga ya, dan akhirnya bubuk kertas tadi saya campur lem dengan sedikit gypsum, mungkin porsinya 1:10 ya untuk gypsumnya sama lem, terus 10 bagiannya dari bubur kertas tadi ya. Dan untuk pepohonannya ini, daun-daunnya saya pakai serbuk gergaji, bubur kertas dari koran yang dicampur lem dengan sedikit gypsum, akhirnya jadi bebukitan seperti ini. Ini konturnya lumayan keras. Ini aspalnya dari serbuk kopi, lem yang ditabur di serbuk kopi sama sedikit gypsum, lalu saya cat dengan hitam dop. Ini kalau pengen bikin glossy ya tinggal diberi lem glossy hingga hasilnya shiny. Untuk airnya dipakai metode kering, bisa memakai tisu dengan lem. Saya pakai lem Raja Wali, lem yang biasa dibuat untuk pelamir tembok. Saya pakai lem itu karena murah, 1 kilo cuma 15.000. Untuk pembuatan diorama seperti ini saya butuh 2 kg kemarin, dan habis itu kurang dikit. Demikian, selamat menyaksikan video pembuatan diorama sederhana ini. Untuk alasnya saya memakai hardboard yang saya temukan di jalan, kayaknya dibuang sama pemiliknya, jadi saya bawa pulang. Ukurannya lumayan lebar, saya kira cukup untuk pembuatan diorama bukit beserta air terjunnya. Sebelumnya kita buat mal dulu ya, kita rencanakan dulu kira-kira bentuknya seperti apa. Kita sesuaikan dengan figur yang akan kita letakkan di sana. Saya memakai Hot Wheel atau diecast Tomica yang biasanya ukurannya 1:64. Ini saya mal dulu. Saya memakai bahan kardus untuk pebukitannya, tapi sebelumnya saya lapisi dulu dengan styrofoam biar nanti mudah untuk merubah atau menambahi. Ini saya pakai kardus bekas yang kebetulan mau dibuang, kok sayang, akhirnya saya pakai untuk membuat diorama bebukitan ini. Lemnya saya memakai lem untuk pelamir yang biasa dijual di toko bangunan, harganya berkisar 15.000 per kilogram. Setelah dilem, saya beri pemberat agar merekatnya bisa sempurna. Saya lem satu-satu dulu.
Saya nggak mau memakai hanya styrofoam ya, karena harganya juga lumayan mahal kalau memakai styrofoam. Jadi mending memakai sesuatu yang bekas, yang kita nggak perlu untuk membelinya di luar. Dan untuk yang bentuk-bentuk yang sekiranya kecil, yang kita susah untuk memakai kardus, ya kita terpaksa menambahi pakai styrofoam. Dan ini untuk membentuk kontur-kontur bukitnya, saya memakai bubur kertas yang terbuat dari koran bekas yang saya hancurkan. Perbandingannya sesuai selera sih, tapi saya pakai biasanya 1:10. Kalau memakai kebanyakan lem nanti terlalu cepat kering juga ya, jadi dia semakin cepat mengeras dan susah untuk dibentuk lagi. Dan juga kalau terlalu banyak gypsum, dia juga cepat mengeras. Jadi saya pakai 1:10. Lalu kita tempel-tempelkan saja di wahana yang sudah kita persiapkan tadi. Ya tinggal ditempel-tempel saja di bentuk-bentuk seperti ini, memakai jari sesuai selera. Kita mau bentuk seperti apa, batunya mungkin dikasih ada goa, akan mudah sekali dibentuk. Ini styrofoam yang saya tancapi tusuk sate itu, saya pakai lem sedikit dan saya kunci pakai tusuk sate, karena nanti juga dia diberi sculpting mold ya, diberi bubur kertas juga. Jadi nanti meskipun lemnya sedikit juga dia bisa lengket sempurna. Dan ini saya tambahi kardus bekas rokok untuk supaya menghemat pemakaian bubur kertas, karena kalau hanya memakai bubur kertas bisa banyak sekali, mungkin bisa hampir 1 kilogram kertas koran ya. Ini saya pakai kertas koran yang saya beli di pasar, karena sekarang susah sekali mencari kertas koran bekas ya. Kebanyakan orang sudah tidak berlangganan koran lagi. Dan ini bentuknya, ini setengah kering ya, masih bisa diperbaiki lagi. Jadi dia sedikit kenyal gitu, tapi mudah sekali dibentuk. Dengan memakai jari pun dia akan berubah bentuk. Nah ini saya coba dengan memakai die cast, kira-kira ukurannya proporsional atau tidak ya. Kalau tidak ya kita tambahi lagi, kita rubah, kita kurangi. Nah setelah kering sempurna, besoknya setelah kita jemur di matahari akan terlihat bentuknya dia, bentuk ketika dia kering, atau dia nggak akan berubah lagi. Dan mungkin kalau ada yang perlu ditambah ya ditambahin lagi, karena mudah sekali untuk menyiapkan bubur kertasnya, jadi gampang ya. Dan ini tipsnya untuk coating ya, coating bubur kertasnya ya. Kalau kita pengen bebatuannya itu glossy ya, kita pakai lem PV ya, atau lem pelamir yang kalau kering dia ada glossy-glossinya gitu. Tapi kalau untuk kita nggak pengen terlihat glossy tapi terlihat matte, terlihat ngedop ya, kita pakai lem kayu aja. Hasilnya akan kelihatan keras dan matte, yang nggak mengkilap gitu. Nah ini meskipun di saat lembek kita pun masih
bisa memberi coating ya. Jadi kita sambil bentuk-bentuk bebatuannya seperti apa sesuai selera kita. Kadang saya membentuk pakai kuas, kadang juga pakai jari tangan langsung aja. Terlihat masih bisa dibentuk ya, masih lembek sekali karena baru saya tempelkan. Nah, seperti ini. Dan untuk sungainya, karena saya ingin terlihat lebih mengkilap, karena nanti ada nuansa glossy-glossinya gitu ya, saya pakai lem PV atau lem Raja Wali ya, lem Plamir ya, biar terlihat lebih keras gitu batunya. Dan untuk ngakali ya, untuk supaya kardus-kardus itu tidak terlihat, saya melapisi kardus-kardus tersebut dengan tisu yang diberi lem, karena tisu yang diberi lem ini kalau kering dia akan keras sekali seperti plastik, dia akan kuat menempel gitu ya, tahan air juga. Ya tinggal tempel-tempel aja, kasih lem, tempel tisu, kasih lem lagi, ratakan sampai merata. Setelah kering dia akan keras. Ini ketika masih basah, diorama ini berat sekali ya, mungkin ada kadar airnya ya, kadar airnya tinggi sekali jadi berat. Dan untuk tekstur tanah, saya memakai bubuk kopi. Bubuk kopi ini bukan kopi baru, ini ampas kopi. Saya juga penikmat kopi, tiap hari paling enggak 2 gelas kopi per hari saya minum. Dan ampasnya saya saring pakai kain, saya cuci pakai deterjen gitu ya. Setelah itu saya saring pakai kain dan saya jemur. Perbandingan campurannya tergantung selera juga ya. Kalau gelap bisa jadi kopinya lebih banyak dan gypsumnya sedikit. Tapi kalau untuk yang tanah-tanah yang terlihat lebih terang ya mungkin 1:1 lah, gypsumnya banyak, sama lah, seimbang dengan ampas kopinya. Tapi efek dari gypsum, dia kalau terlalu banyak, retak-retak di tanah ketika dijemur, ketika kering itu semakin lebar. Jadi tergantung masing-masing lah, tergantung kita akan membuat diorama yang seperti apa. Dan ini saya persiapkan untuk jalan aspalnya ya, saya memakai gypsum untuk lapisan atasnya. Setelah saya beri lem, lalu saya taburi gypsum. Ini meskipun gypsumnya jatuh di pasta tanah dari kopi tadi nggak masalah, karena nanti akan menambah bagus efek yang timbul ketika kopi yang basah tadi terlapisi oleh gypsum. Dia nanti akan seperti menampilkan tanah yang alami ya, sesuai tanah di Indonesia. Nah, kita tunggu kering.
Ini kalau kering dia akan profilnya seperti aspal ya, aspal yang halus, cuman lama ya, aspal lama ya. Lalu sambil menunggu kering kita bisa lanjutkan coating sesuai keinginan kita. Akan dibuat kontur tanah yang keras, bebatuan atau yang lembek ya. Nah, seperti ini jadinya. Kita tinggal tunggu kering untuk step selanjutnya. Langkah selanjutnya kita hias dengan tanaman. Kita ingin berapa besar pohon atau berapa jumlahnya. Ini kekerasannya sudah lumayan. Setelah kering kita congkel pakai kuku, mungkin agak sedikit keras ya. Nah, seperti ini. Ada yang seperti batu kapur, ada yang seperti lempung ya, tanah liat ya, kalau bahasa Jawanya lempung. Nah, tergantung selera masing-masing ketika kita membuat diorama. Ini saya buat diorama yang khas bentuk tanah di Indonesia ya. Nah, ini setelah kering, jadi ada retak-retaknya sedikit gitu tanahnya, tertutup gypsum atasnya tadi. Itu kalau kita kepingin lebih gelap ya, kita tinggal taburi lagi dengan kopi gitu ya, dengan lem, dengan kopi atau dengan pasta yang kita racik dari kopi tadi ya. Ini untuk kontur dari jalan aspal yang tertutup gypsum. Sudah kelihatan profilnya. Nah, untuk warna hitam aspalnya saya tinggal cat saja memakai cat primer ya, atau pilok lah, cat semprot dengan warna hitam doff ya, hitam matte, black matte. Sebetulnya kita nggak perlu tutup koran ya, kita bisa semprot hati-hati, cuman saya pingin rapi aja, karena biarpun terkena cat sedikit kita bisa hias kembali ya. Nah, seperti ini. Ini masih akan saya pertebal lagi aspalnya dengan menggunakan serbuk kopi nanti. Sementara saya ingin lihat hasilnya dulu, kira-kira proporsional nggak sama figur diecast yang akan saya pakai di atas diorama ini. Itu sungai saya warnai dengan warna tekstil ya, atau wantek atau winter kayak gitu. Saya warnai hijau dan sedikit hitam, jadinya tercampur seperti itu. Kita bisa perbaiki lagi dengan cat akrilik nanti. Sementara ini kita buat
riak-riak air. Ini riak air saya hanya pakai tisu dan lem pelamir ya, untuk membentuk alur-alur air di jeram-jeram itu. Saya sengaja kasih gelap di dasar sungai untuk memberi kesan dalam ya, dalam dan bebatuan seperti itu. Nah, seperti ini tinggal dikasih lem, kasih tisu, hancurin tisunya, kita bentuk arus sesuai keinginan kita seperti apa. Ini nanti akan saya hias memakai batu, jadi arus airnya juga disesuaikan dengan batu-batu yang akan kita taruh di jeram-jeram ini. Ini saya hias lagi dengan cat akrilik, saya tambahin biar ada kesan-kesan tanah liatnya gitu. Dan cat akrilik juga kesannya kan lebih glossy ya, dia bisa sedikit mengkilap ya, daripada kalau pakai cat tekstil dia langsung meresap ke dalam gitu. Nah, jeram-jeramnya udah kelihatan arus sungainya. Ini tisunya juga kalau kering juga dia akan jadi menipis ya, jadi kita bisa ulang dan hias lagi. Selanjutnya kita pasang rumput dengan memakai static grass applicator. Alat yang saya pakai ya Vlogbox ya, cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya, cara pembuatan alatnya. Alatnya cukup murah ya, kita pakai mungkin harganya 80.000. Kita bisa pakai langsung alat itu tanpa modifikasi apapun, hanya plus minus. Tapi dengan alasan safety kita jadi beri pengaman semacam kotak gitu, kotak plastik. Nah, ini kita taburi rumput yang terbuat dari tali rami. Sebetulnya rumput yang bagus itu yang kita beli ya, yang ada mereknya, kita beli di online shop, kita beli di luar negeri itu ya. Tapi untuk diorama, untuk tempat diecast itu kadang bisa menghabiskan biaya mahal kalau memakai rumput yang kita beli. Jadi saya memakai tali rami yang hasilnya juga tidak mengecewakan. Ada dua aspek ya kalau pakai rumput untuk supaya hasilnya bagus, itu tegangan dari tegangan dari static grass applicatornya bagus, dan rumputnya juga bisa turun jadi nggak menggumpal di alat. Nah, untuk dinding-dindingnya saya hias memakai serbuk gergaji ya, serbuk gergaji yang saya saring untuk mesh yang paling enggak 80 mesh ya, serbuk gergaji yang 80 mesh itu 80 sampai 100 kayaknya. Kalau 100 mungkin terlalu lembut ya, ini 80 mesh yang akan saya tempelkan. Ini serbuk gergaji saya beri warna memakai pewarna makanan ya, jadi terlihat sedikit lebih cerah warnanya. Tapi lemnya juga jangan encer-encer karena nanti hijaunya itu turun ke lemnya. Cara pemasangannya mudah, tinggal kasih lem, kita lempar itu serbuk gergaji dan dia akan menempel dengan sempurna. Nah, seperti itu. Ini saya pakai serbuk gergaji karena di tempat saya banyak sekali pengusaha itu kusen ya, pengusaha kayu, apa ya bahasa Indonesianya, kusen ya sama ya. Nah, kita tinggal lempar-lempar aja, kasih lem lempar, kasih lem lempar. Ini mirip apa ya, rumput gajah ya kalau nggak salah ya. Saya nggak paham sih yang nempel di dinding ini, cuman ya banyak seperti ini.
kasih lem, lempar gitu. Di layer kedua setelah rumput tadi ya. Nah, untuk yang sedikit agak seperti semak-semak atau bush, itu saya pakai foam atau busa yang saya hancurkan memakai blender, lalu saya kasih pewarna makanan juga, dan tinggal ditempel-tempelkan memakai lem. Seperti ini hasilnya, lumayan realistik ya. Nah, sudah terlihat bentuk bukitnya, bentuk tanahnya sudah kering sempurna, jadi terlihat agak-agak retak sedikit, dan arus sungainya juga memudar ya. Mungkin kita bisa tambahilah sesuai selera, kita pengen terlihat deras atau tipis-tipis gitu. Nah, itu juga tinggal kasih lem lempar gitu aja. Dan yang turun ke bawah kita bisa bersihkan. Nah, ini untuk layer tambahan untuk aspalnya, biar terlihat ada yang halus, ada yang tebal. Jadi saya tambah ya, untuk yang sudah terlihat bagus saya biarkan seperti tadi yang hanya memakai gypsum, dan untuk yang saya ingin terlihat lebih kasar saya tambahi dengan serbuk kopi. Tinggal kasih lem lagi, sebar serbuk kopi, dan kita cat kembali. Dan kemudian setelah jadi jalannya dan kering, kita bisa hias pinggir-pinggirnya ini dengan semak-semak yang terbuat dari foam atau busa yang sudah dihancurkan dan diberi pewarna makanan. Senang sekali melakukan menghiasi diorama ini, jadi kita bisa berkreasi sesuai selera kita. Kita ingin terlihat bukitnya itu dipenuhi tumbuhan yang banyak atau gimana, itu tergantung selera masing-masing ya. Untuk pembuatan alat maupun bahan-bahannya sudah ada di video saya, silahkan cek video-video saya sebelumnya. Dan untuk mungkin yang belum, mungkin saya akan secepatnya membuat videonya untuk bahan-bahannya. Nah, ini sama dengan serbuk gergaji tadi ya, kita tinggal kasih lem dan tempel-tempel. Saya suka sekali lihat jalan yang rapi, bersih gitu ya. Dan kalau ingin sedikit terlihat jalannya berantakan atau kotor penuh daun, ya kita tinggal tambahi lagi ya dengan daun-daun kering. Banyak sekali ya bahannya, kita bisa pakai daun-daun hidup yang telah kering dan kita hancurkan pakai blender, atau pakai teh. Saya biasanya pakai teh celup itu ya, saya keringkan lalu kita tabur-taburkan saja, jadi kelihatan lebih kotor gitu, jadi lebih alami kotornya gitu ya. Yang kita perbaiki lagi setelah jeram-jeram tadi arusnya terlihat menipis, jadi tinggal tisunya yang mengering ya, kita tambahi lagi ya biar kelihatan lebih deras gitu arusnya ya. Dan kita sesuaikan dengan batu-batu yang akan kita taruh di arus tersebut. Mengasihkan sekali. Proses ini bisa sebentar, bisa berjam-jam, karena kadang selera manusia kan beda-beda ya. Kita ingin terlihat gimana gitu, ingin terlihat lebih sempurna. Nah, ini jeramnya sudah terlihat lebih bagus dengan batu-batu.
kardus yang setelah di bagian belakang samping yang masih terlihat kardus yang setelah ditutup lem dengan tisu, saya putuskan untuk mewarnai dengan cat hitam saja. Dan untuk efek air terjunnya ya tinggal memakai lem aja ya, atau plastik juga bisa, plastik yang dicat. Plastik yang tinggal dicat putih atau lem yang kita keringkan. Ini saya memakai lem ya, lem pelamir tadi ya, untuk membuat efek air terjunnya. Saya memakai bungkus nasi bungkus, ini kertas bungkus untuk biasanya nasi bungkus itu yang ada lapisan plastiknya. Nah, setelah kering kita bisa mudah untuk mengelupas karena ada lapisan plastiknya di bungkus ini. Kita tidak usah memakai kaca, cukup bungkus makanan aja. Nah, seperti itu, kita tinggal tempelkan, kita kasih lem, kita kasih kertas dan lem lagi, kita sesuaikan dengan turunnya air tadi. Nah, seperti ini. Lumayan bagus ya. Dan untuk pohonnya, saya memakai pohon yang enggak terlalu besar, karena kalau memakai pohon yang terlalu besar malah terlihat tidak proporsional. Saya sudah punya stok banyak macam pohon, jadi saya tinggal pilih aja yang middle ya ukurannya. Kalau pohonnya terlalu besar dan diletakkan di atas terlihat tidak proporsional, jadi kita sesuaikan ya. Tinggal diberi lubang, pohon diberi lem dan ditancapkan gitu aja. Dan kalau kering dia akan menempel sempurna. Untuk bekas lemnya kita bisa tutup dengan rumput ya, atau dengan serbuk gergaji yang kita lempar-lempar tadi. Itu di tanah-tanah sekitar pohon itu kita bisa hias dengan bermacam-macam tanaman ya, dengan rumput yang tinggi atau dengan semak-semak. Untuk tanaman rambatnya, untuk yang biasanya di dinding bukit, saya memakai tali rami yang sudah saya rendam dengan pewarna tekstil warna coklat ya, untuk batang-batangnya. Setelah saya beri lem, kemudian saya bentuk, saya semprot dengan lem. Lalu saya taburi dengan serbuk tali rami, serbuk rumput tali rami yang saya beri warna coklat juga.
ideal sekali untuk membuat tanaman rambat yang untuk menempel di dinding ataupun di kawat berduri. Biasanya dipakai untuk diorama pagar rumah, atau tembok ya. Ini kita semprot dengan lem, lalu kita tinggal taburi dengan serbuk gergaji yang ukurannya berapa mes, sekitar 40 mes. Ini pakai saringan yang 40 mes gitu. Kita tancap-tancapkan, ini udah nempel sekali ya, jadi biarpun kita apa bahasanya, dikentrok-kentrok itu dia nggak lepas karena lemnya kuat sekali. Nah ini saya beginikan biar jatuhnya daunnya itu bagus ya ke bawah gitu ya, dia nggak lepas. Ini masih posisi baru saya lem dan saya tempelkan, dia kuat sekali bentuknya. Nah, bentuknya udah turun, daun-daunnya udah mengarah ke bawah gitu. Nah, seperti ini terlihat natural. Ini saya nggak pakai warna lain ya, hanya hijau. Kalau misalnya teman-teman ingin warnanya banyak ya, kayak tinggal taburi dengan serbuk gergaji yang lebih kecil ya, dengan warna kuning ataupun merah seperti bunga. Tapi saya senang yang hijau-hijau saja. Kita tinggal tempel di dinding. Ini udah nempel. Perkatnya masih basah, jadi bisa nempel langsung. Kita tinggal atur. Kita mau tempatkan di mana, ini udah nempel. Dan untuk akar yang di atas ya, batang di atas, kita tinggal tutup dengan semak-semak dari foamnya. Ini pohon yang saya buat yang kelihatannya saya nggak suka dengan hasil daunnya atas yang lebih terlihat seperti semak-semak ya. Ini awal saya membuat diorama, membuat model pohon yang sebenarnya bagus, cuman daunnya terlalu banyak ya. Untuk dahannya ini eksperimen, saya memakai bukan akar ya, memakai pohon gambas yang sudah tua, yang dalamnya seperti akar yang biasanya kalau kering dipakai cuci piring. Nah ini tinggal kita tempelkan di dinding bukitnya, kita bor, kita lem, kita tempelkan. Nah, seperti itu hasilnya akan terlihat natural sekali. Hijau tapi terlihat bedanya, sama-sama hijau tapi terlihat bedanya. Nah, saya tempelkan di dekat sungai biar kelihatan rimbun gitu. Kita bisa sesuaikan dengan selera kita, kita bisa membuat yang sesuai dengan keinginan kita. Bahan-bahannya juga terhitung mudah didapat ya, serbuk gergaji, terus kertas, lemnya juga pakai lem yang murah aja. Ini juga foamnya foam cuci piring, saya blender. Akhirnya saya beli lagi untuk istri, karena istri nyari ini apa cuci piring nggak ada, biasanya saya blender. Ini diorama ini saya buat, saya rindu melihat saya rindu untuk ke pegunungan ya. Saya kangen ke Batu ya, karena musim PSBB ini saya nggak pernah ke sana lagi. Jadi saya
pengen membuat suasana di Batu Malang itu, saya buat diorama dan hasilnya seperti ini. Lumayan bagus. Ini sederhana sekali. Kenapa saya bilang sederhana? Karena saya nggak pasang pelengkap untuk seperti rambu, pagar, rumah. Saya nggak pasang itu. Ini hanya pebukitan dan air terjun dan pohon. Mudah-mudahan bermanfaat.